Halo Sobat Bulog, saya Kennedy, Kasubdit Komunikasi Pemasaran Perum Bulog. Selamat datang di Bulog Business Talk. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang memikat konsumen menuai cuan. Mungkin Sobat Bulog, khususnya ya para UMKM, merasa kesulitan ketika menjalankan usaha atau bisnis ya, entah itu buka warung atau secara online. Padahal udah berusaha loh, sudah berusaha maksimal. Misalnya punya produk udah dilengkapin, jadi banyak variasinya. Lokasi strategis, kemudian personil juga cukup, meriah, tokonya rapi, diaturnya dan sebagainya. Tapi kenapa ya kok usaha itu sulit sekali untuk sukses ya ceritanya? Atau kenapa sepi toko saya? Jadi sharing kali ini saya mau sampaikan, jangan salah, apa yang Sobat Bulog sudah lakukan itu belum tentu merupakan kesalahan. Bisa saja itu sudah benar, sudah tepat. Hanya ada hal-hal yang bisa kita tingkatkan atau kita lengkapin lagi ya. Jadi memang di sini kita mau sharing apa sih yang dilakukan oleh toko-toko lain, UMKM lain atau pengusaha lain yang membuat mereka sukses. Nah, saya yakin Sobat Bulog itu sudah melakukan hal yang sama. Hanya mungkin porsinya yang berbeda. Ada yang, saya sudah 30% sama dengan mereka. Saya sudah 50% sama. Atau bahkan, saya udah 100%, kok saya belum berhasil. Nah, disinilah saya akan coba sharing atau bagikan hal-hal yang membuat usaha teman-teman, Sobat Bulog itu bisa lebih berkembang dan lebih berhasil. Selebihnya tentu kita berdoa ya, supaya pada saat yang tepat, di momen yang tepat, usaha kita akan sukses. Gitu. Nah, jadi kalau kita kembali ke tadi ya, ke problem di awal, apa yang membuat semua usaha dan upaya saya itu kok sepertinya belum membuahkan hasil, belum kelihatan lah gitu ya. Bahkan semenjak COVID itu semakin menurun, cuan omset tuh kok makin sepi ya. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa teman-teman sobat itu renungkan dan coba untuk aplikasikan ya. Jadi pada dasarnya konsumen itu sampai ke tahap pembelian atau sampai ke titik pembelian itu melewati beberapa tahapan. Ini adalah tahapan-tahapan yang secara umum ya dialami oleh semua konsumen. Secara umum memang ada yang tidak memenuhi semuanya, tapi biasanya memenuhi 5 tahapan ini. Jadi 5 tahapan ini yang akan saya sharing, di mana di setiap tahapan itu akan mempengaruhi kemungkinan usaha dari teman-teman lebih berhasil. Tahapan pertama itu adalah membuat konsumen itu ngeh atau aware ya, atau tahu tentang usaha yang sobat lakukan. Ibarat kalau sobat punya toko, maka toko sobat itu diketahui oleh banyak orang. Atau kalau punya akun di sosial media atau punya toko di e-commerce ya, seperti Tokopedia dan lain-lain, itu gimana supaya orang itu aware, konsumen atau publik atau warga itu tahu. Ya nggak usah luas-luas dulu lah. Misalnya teman-teman itu buka warung, buka toko kecil, toko kelontong ya. Itu sejauh mana warga sekitar itu tahu gitu ya. Tahu tentang keberadaan tokonya sobat. Nah, cara membuat mereka untuk tahu itu kan bisa macam-macam ya. Nah, di tahapan pertama ini kita memaksimalkan bagaimana supaya toko kita lebih dilihat, lebih berkesan, lebih menangkap perhatian lah, kira-kira begitu. Nah, ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan, tapi tujuannya adalah supaya semakin banyak orang, semakin luas publik itu yang mengetahui, ngeh dengan keberadaan toko atau usaha teman-teman. Ya misalnya seperti yang sudah sobat lakukan ya, menata rapi tokonya, mungkin dipasang sign box yang menyala pada saat malam hari, ada lampu kelap-kelipnya,
atau ya penataan produknya itu bagus, cakep, rapi, rak-raknya teratur, sehingga dari luar itu orang ngelihatnya bagus nih tokonya gitu. Kemudian juga ada pelayan yang atau yang melayani juga cantik atau ganteng, rapi, kemudian harum. Jadi itu membuat orang itu mudah perhatiannya itu tertuju gitu ke usaha atau toko dari teman-teman. Jadi aware itu yang pertama, ngeh atau tahu gitu. Nah, di lingkup yang lebih luas sebetulnya ya sangat mungkin lewat sosial media. Jadi ketika teman-teman Sobat Bulog itu bikin konten atau sering-sering ngasih lihat tokonya, sering-sering ngasih lihat produk yang dijual, nah itu makin lama akan makin banyak orang yang ngeh gitu dengan keberadaan. Jadi di tahap pertama ini memang baru tentang eksistensi, ya. Bagaimana ibaratnya kalau toko sebelah atau saingan kita itu 5 kali sehari dilihat sama konsumen, gimana bikin toko kita 10 kali sehari dilihat konsumen, gitu. Jadi ini persoalan eksistensi, memunculkan diri kita sesering mungkin, sehingga konsumen itu lama-kelamaan lebih ingat kita daripada yang lain, lebih ingat toko kita daripada toko yang lain. Nah, itu adalah tahapan pertama, ya. Ini masih jauh dari akhirnya mereka beli, masih jauh. Ini baru ngeh doang. Nah, di sini mungkin Sobat Bulog sudah bisa mulai meraba-raba ya. Kalau misalnya Sobat Bulog itu sedang keliling-keliling di sekitaran rumah, itu toko-toko mana sih yang menurut Sobat Bulog itu menarik gitu. Di antara banyak toko, kok Sobat Bulog itu tertarik pada toko ini. Kenapa Sobat Bulog itu lebih suka belanja ke tempat yang ini daripada yang itu? Nah, coba dipelajari atau dilihat, mungkin hal-hal yang menarik itu bisa diterapkan buat toko Sobat Bulog sendiri. Nah, jadi itu tahapan pertama. Kita masuk ke tahapan kedua. Ketika orang udah tahu, orang udah ngeh, ya, orang itu udah cepet inget atau lebih inget lah ke tokonya teman-teman, lebih inget ke sosmednya teman-teman sobat gitu. Nah, baru kita ke tahapan berikutnya, yaitu menarik perhatian atau menarik minat ya, menarik minatnya si konsumen. Jadi kalau tadi itu baru soal ingat, sekarang tertarik gitu ya. Jadi apa yang mereka ingat dari toko atau usahanya teman-teman itu menarik hatinya. Nah, seperti apa sih yang menarik itu? Ya, apakah coba kita renung-renungin ya. Kapan Indomie itu menarik untuk dikonsumsi atau mie instan ya? Apakah di awal bulan atau di akhir bulan gitu? Apakah pada saat gajian atau pada saat gaji itu mulai tipis ya? Ada waktunya, ada momennya ya. Sesuatu itu menjadi menarik kapan, dan sesuatu yang sama itu kurang menarik itu kapan gitu ya. Jadi menarik atau tidak menarik itu bukan soal kualitas barang aja, bukan soal barang yang mewah, bukan soal barang yang mahal, bukan. Menarik atau tidak menariknya sesuatu itu sangat tergantung dari si konsumen gitu. Jadi tergantung dari kondisi latar belakang konsumennya teman-teman gitu. Misalnya kita bilang makanan ya, burger, pizza, apa ya makanan-makanan yang kayaknya enak gitu ya. Apakah makanan itu pasti menarik sepanjang waktu kepada setiap orang? Bagaimana kalau teman-teman Sobat Bulog itu sedang sakit gigi gitu? Jadi kalau munya sakit gitu ya, atau sedang diet gitu ya, apakah makanan-makanan itu menarik? Belum tentu kan. Jadi menarik atau tidaknya itu sangat relatif gitu. Menarik atau tidaknya usaha teman-teman atau Sobat Bulog itu sangat relatif, tergantung gimana Sobat Bulog itu menyampaikan atau menampilkan kepada konsumen. Nah, sekarang waktunya Sobat Bulog
renung-renungkan dulu. Jadi saya potong di sini supaya Sobat Bulog bisa coba deh praktekin. Habis itu baru nanti kita sambung lagi. Jadi untuk saat ini part 1 sudah selesai. Nanti kita sambung ke part 2. Oke.